Baik, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan seperti ini. Yaqul ta'ala, Allah berfirman, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi lan nari fahum yuza'un. Pada hari akan dikumpulkan itu musuh-musuh Allah ke dalam neraka, fahum yuza'un. Mereka itu akan dikumpulkan oleh malaikat Jabaniyah dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir. Uzkur, menurut tafsir begini, uzkur, ceritakanlah olehmu, wahai Nabi, lihaula'il musyrikin, kepada orang-orang musyrikin, yauma yuhsyaruna ilan nari, pada hari mereka semua dikumpulkan ke dalam neraka. Yuhsyarun itu bentuk fi'il madinya, fi'il mudhari'nya. Kalau kata keterangan tempatnya itu mahsyar. Alam mahsyar atau padang mahsyar, itu tempat dikumpulkan. Kemudian akan diseret para penghuni neraka itu ke dalam neraka. Yuzaun, dengan tujuan atau dengan cara tajma'u az-zabaniyah, mengumpulkan malaikat Jabaniyah, penjaga neraka itu, awalahum, kepada generasi pertama dari musuh-musuh Allah, ala akhirhim, terhadap generasi terakhir. Artinya semuanya, tidak ada yang tertinggal. Di ayat yang lain juga Allah menyatakan begini, wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami menyeret orang-orang yang berdosa itu ke dalam jahanam wirda, dalam keadaan kehausan, tidak minum. Nah, di ayat ini juga dinyatakan seperti itu. Dan kemudian hatta idama ja'uha, pada saat mereka masuk, datang ke dalam neraka itu dan tinggal di dalam neraka, syahida alaihim, memberikan persaksian terhadap mereka, sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Sebutkan 3 indera di sini. Sam'uhum yaitu pendengaran, akan menjadi saksi. Wa absaruhum, dan juga penglihatan-penglihatan mereka, wa juluduhum, dan termasuk kulit-kulit terhadap apa yang telah mereka perbuat dahulu. Bi'amalihim, terhadap perbuatan-perbuatan amal-amal mereka, mimma qaddamu wa akharuhu, yang telah mereka dahulukan mengerjakannya dan mereka akhirkan mengerjakan. La yuktamu minhu harfun, tidak tersembunyi satu huruf pun dari mereka, semuanya akan diperlihatkan. Nah, pada saat itu berkata orang-orang itu, ya, para penghuni neraka itu, ke kulit-kulit mereka, loh, mengapa lima syahidtum alaina, mengapakah kalian itu memberikan persaksian kepada kami? Pada dahulu waktu di dunia, kalian itu hanya pelengkap kehidupan kami saja, kan, untuk membungkus kami, daging kami, gitu. Sekarang kalian kok berbicara segala? Artinya lamu a'dha'ahum, mereka itu musuh-musuh Allah, penghuni neraka itu mencela, mengecam, mencaci a'dha'ahum, terhadap anggota-anggota tubuh mereka, wajuluduhum, dan terhadap kulit-kulit mereka. Hina syahidu, pada saat mereka memberikan persaksian kepada mereka. Inda dzalik ajabatkum, maka pada saat itu panca indra atau indra-indra mereka itu menjawab. Memang Allah lah yang telah memberikan kemampuan kepada kami untuk berbicara. Karena Allah itu yang memberikan kemampuan berbicara terhadap segala sesuatu dan menciptakan kalian pada kali pertama. Jadi pada saat itu indra-indra yang disebutkan oleh Allah di sini itu 3 indra, kan. Sudah kita mengenal panca indra. Hal ini ada 3 indra, 3 indra, yaitu pendengaran. Ini sam'uhum, kalau dilihat dari bentuk kata, ini bentuk tunggal. Sam'uhun itu pendengaran. Kalau jamaknya asma'un, pakai ain, ya, jangan hamzah. Kalau hamzah jadi nama. Asma'un, nama, itu apa? Pendengaran. Tapi Allah di sini menggunakan tunggal. Sedangkan kalau absor itu jamak. Penglihatan. Padahal jumlah mata sama 2, jumlah telinga juga 2, kan. Kalau tunggal itu basor, penglihatan. Tapi di sini Allah menggunakan absor, penglihatan. Demikian juga kulit, julud. Julud itu jamak. Kalau tunggal itu jildun.
Itu kulit saja. Tapi di sini menggunakan julud. Nah, di sini tentu saja memberikan bisa banyak makna. Bahwa pendengaran itu ada yang mengartikan itu hanya satu arah saja, kan? Satu macam. Sedangkan kalau penglihatan itu bisa beragam penglihatan. Bisa bermacam-macam dan itu bisa memberikan persaksian. Demikian juga kulit itu sebagai alat indera perasa, rasa karena kita bisa merasakan kayu ini kasar, halus atau yang lain-lainnya bisa diketahui dan ternyata tidak hanya kulit di wilayah tertentu, ada bagian-bagian tertentu memang secara khusus punya sensitivitas lebih tinggi seperti ujung-ujung jari ini. Ini yang paling sensitif kan dibanding dengan di sini. Dibanding dengan yang lainnya. Nah, ini sensitivitas masing-masing kulit itu memang beda-beda kan. Terutama ini ujung-ujung jari. Demikian juga ada bagian tubuh lain yang sangat sensitif di kulitnya itu. Tapi umumnya ya kulit memang bisa merasakan. Jadi di sini disebutkan secara jamak. Wajuluduhum. Nah, panca indera atau indera yang keempat itu yang kita kena itu pengecap. Lidah. Ya, lidah juga sebetulnya kulit juga. Dan ini yang kelimanya pencium, hidung. Itu tidak ditanya atau tidak dinyatakan di Quran ini. Bahkan ikut memberikan persaksian. Tapi kalau kita baca di surat Yasin, yang memberikan persaksian juga bukan hanya 3 indera ini. Nanti tangan, kaki juga memberikan persaksian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Gitu dalam surat Yasin. Pada hari itu akan memberikan persaksian kepada mereka tangan-tangan. Artinya ya tangan tidak hanya kulitnya saja tapi secara lengkap. Demikian juga akan memberikan persaksian kaki-kaki. Artinya memang yang akan memberikan persaksian itu demikian lengkap pada hari itu sehingga manusia tidak akan didolimi oleh Allah. Dan tidak akan terjadi pendoliman. Karena yang menjadi saksinya itu ya para pelakunya langsung. Artinya anggota tubuh masing-masing. Melakukan kegiatan-kegiatan apapun, kegiatan kebaikan, ya anggota tubuh kita ini yang akan memberikan persaksian. Dan mulut ini al-yauma nakhtimu. Pada hari itu mulut itu akan dikunci, tidak bisa lagi berbicara. Karena kalau mulut ini punya potensi untuk berbohong. Tidak berbicara sesuai dengan apa kenyataannya. Tapi kalau ini anggota yang lain itu pasti benarnya, tidak akan bisa berbohong. Apa yang diraba, apa yang diambil, jalan kemana, dan seterusnya akan menceritakan apa adanya. Sedangkan mulut ini, sebagaimana ya saat ini juga di dunia, lebih banyak menceritakan yang tidak sama dengan apa yang dilakukan. Maka kata Al-Quran dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu, kami kunci mati itu, ala afwahim, terhadap mulut-mulut mereka. Tidak akan bicara ini mulut. Tapi anggota tubuh yang lain. Nah, di sini dilengkapi pendengaran pun begitu, telinga. Dan tentu yang dimaksud di sini pendengaran, bukan telinga dalam pengertian fisik seperti ini atau absor. Karena kalau dari sisi telinga kan tidak semua orang juga mendengar, ada yang tuli. Demikian juga mata tidak semua melihat. Tapi penglihatan itulah yang akan menjadi saksi. Demikian juga rasa yang dihasilkan oleh kulit. Semuanya akan memberikan persaksian terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Nah, pada saat itu manusia itu akan nampak kaget. Loh, tangan, kaki, kemudian kulit, pendengaran, mata itu kok memberikan persaksian. Dan kaget itu diutarakan oleh mereka, lima syahidtum alaina. Mengapa kalian memberikan persaksian kepada kami? Hei kulit, hei tangan, hei mata, dan sebagainya. Berkata. Nah, saat itu kulit, ini yang didahulukan atau yang disebutkan di sini adalah kulit. Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Saat itu memang Allah yang telah memberi kemampuan kepada kami untuk berbicara.
Antokona, nakun itu adalah bicara. Bisa berbicara, bisa berlogika bahkan. Itu nanti dalam ilmu tertentu disebut ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu bicara, tapi yang maksud di sini logika. Artinya logika itu pembicaraan yang tersusun. Baik. Jadi tidak asal bicara. Kalau kata-kata nutkun itu, tapi bicara yang tersusun, yang berlogika, yang bisa dipahami. Tidak asbun, tidak asal bunyi. Artinya saat itu indera-indera kita juga bisa memberikan kesaksian. Karena memang Allah juga yang telah menciptakan segala sesuatu dan juga menciptakan kalian, gitu kata panca indera kepada kita itu. Bahwa la yukhaliqu wa la yumani'u, tidak akan menyalahi, tidak akan dicegah dari berbicara, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Bazzar disebutkan begini. Qala dari Anas bin Malik. Qala berbicara Anas bin Malik, dohika telah tertawa. Siapa? Rasulullah SAW. Data yamin pada satu hari, tabassama dan tersenyum Rasul. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ala tas'aluni an ayyi syai'in dhahiktu? Mengapa kalian tidak bertanya kepadaku perihal apa yang menyebabkan aku ini tertawa? Lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min ayyi syai'in dhahikta? Memang mengapa engkau tertawa? Qala Rasulullah menjawab, ajibtu min mujalladatil abdi rabbahu yaumil qiyamah. Aku terkaget-kaget dari terjadinya perdebatan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah pada hari kiamat. Yaqulu, berkata seorang hamba itu, ay Rabbi, wahai Tuhanku, alaisa wa'attani, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku, ala tadlimani, bahwa engkau tidak akan mendolimiku? Allah menjawab Allah, bala, benar, tidak akan terjadi pendoliman pada hari ini kepada siapapun. Ayakulu, maka berkata lagi itu si hamba itu, Pak ini maka sungguhnya aku la akbalu alayya syahidan illa min nafsi. Maka sungguhnya aku ini tidak menerima seorang saksi pun terhadap aku ini hari ini kecuali dari diriku sendiri. Ayakulu, maka berfirman, menjawab Allah tabaraka wa ta'ala, awalaisa kafabi syahidan, bukankah cukup bagi engkau itu aku sebagai saksinya? Wabil malaikatil kiramil katibin, dan juga para malaikat yang mulia yang mencatatkan jejak-jejak langkah kalian. Qala, berkata itu hamba, fayuraddidu hadzal kalama miroron, sampai berulang-ulang itu perdebatan atau obrolan antara seorang hamba terhadap Allah. Perihal saya tidak menerima saksi kecuali diriku sendiri. Nah, pada saat itu Allah berfirman, Nabi di sini, Nabi yang menyatakan payuhtamu ala fihi, maka akan dikunci itu mulut hamba itu. Wa tatakallamu, dan akan berbicara arkanuhu, itu anggota-anggota tubuhnya, indera-indera tubuhnya. Bima kana ya'malu, yang membicarakan apa yang telah pernah mereka amalkan dulu. Wa yaqulu, maka berfirman Allah, bu'dan lakunna wasukan an kunna kuntu ujadilu. Apapun, maka berkata seorang hamba tadi, jauhlah bagi kalian semua dan celakalah an kunna, dari kalian semua, kuntu ujadilu, aku akan itu indra-indra sebetulnya yang berkata, kuntu ujadilu, aku akan membantahnya apa yang engkau sampaikan kepada Tuhanmu itu. Mungkin persaksianmu secara langsung pakai mulut itu akan dibantah oleh indra-indra dari hamba tadi. Jadi digantikan pada saat itu bicara yang berasal dari mulut dengan indra-indranya yang langsung memberikan persaksian. Ini hadis yang menguatkan, menerjemahkan lebih jelas dari Al-Quran ini. Tapi sebetulnya di Al-Quran tadi juga sudah sangat jelas bahwa yang akan memberikan persaksian itu indra-indra, dan juga di surat Yasin demikian pula. Kemudian dalam hadis Ibnu Abi Hatim disebutkan begini.
Qala berkata Abu Musa, wa yud'a al-kafir wal munafiqul hisab. Saat itu dipanggil orang kafir, orang munafik untuk melakukan hisab, perhitungan. Wa yu'radu alaihi rabbuh amalah. Maka diperlihatkan kepada munafik dan orang kafir itu amal-amal mereka. Faya jahadu, maka membantah itu orang kafir dan munafik. Fayaqulu, dan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika laqad kutiba alaiha hadal malak malam akmal. Demi kemuliaan-Mu wahai Allah, sungguh telah mencatatkan terhadap apa yang telah aku lakukan ini seorang malaikat yang aku tidak mengamalkannya. Itu salah catat tuh malaikat, ya Allah. Fayaqulu lahu al malaku. Kemudian menjawab malaikat saat itu, amma amil takada fi yami kada fi makani kada, bukankah engkau dahulu telah mengerjakan ini pada hari ini di tempat ini? Fayaqulu, maka menjawab itu orang munafik, la, tidak. Ma'izzatika, demi keagungan. Ai Rabbi ma'amiltu, wahai Tuhanku, saya tidak pernah mengerjakan itu. Qala, maka pada saat itu, faidza fa'ala khutima ala fihi, maka mulutnya dikunci. Karena mulut itu di akhirat pun bisa berbohong. Punya kemampuan berbohong, apalagi di dunia ini. Mulailah memberikan persaksian anggota-anggota tubuhnya yang tidak akan mungkin berbohong. Seperti hati ini kan, hati ini tidak akan pernah bohong. Tahu bahwa apa yang kita ucapkan itu bohong, itu hati sadar. Tetapi hati itu ya hanya mengatakan, wah itu mulutmu itu bicara tidak benar, gitu kan? Dan akan jujur hati. Nah itu sebagai gambaran bahwa anggota tubuh kita yang lain itu pasti akan berbicara apa adanya. Yang mungkin bisa berbohong itu adalah mulut. Karena saat ini juga saat di dunia kan kita bisa mengetahui bahwa kita itu bohong. Hati kita tahu kalau berbicara bohong. Itu gambaran bahwa benar. Nanti di hadapan Allah, anggota tubuh itu tidak akan mungkin bisa berbohong. Demikian juga di hadis di bawahnya sama. Pada awalnya memang mulutnya yang diminta pertanggungjawaban, tetapi karena seperti tadi cerita di hadis di atas, kepada malaikat itu membantah. Pada malaikat itu sudah mencatatkan dengan kejujuran, kan? Bahwa engkau hari ini mengerjakan ini di tempat ini dan ini yang engkau kerjakan. Tapi si orang kafir itu menolak, saya tidak, menurut mulutnya. Nanti akan dimintai persaksian dari anggota tubuh yang lainnya. Hadis di sini juga sama membicarakan hal itu. Nah ini tadi yang surat Yasin itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami kunci mati ala afwahim, terhadap mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan akan berbicara kepada kami, aidihim, tangan-tangan mereka, wa tasyhadu, dan akan mempersaksikan arjulhum, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang telah mereka kasabkan, telah mereka lakukan dahulu. Dan di sini ayat berikutnya, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kalian semua tidak akan mampu meredam itu anggota tubuhmu, apakah pendengaran, penglihatan, ataupun kulit-kulitmu itu untuk memberikan persaksian. Tidak bisa kita tolak, hei kulit diam, misalnya, jangan bersaksi. Hei mata, jangan memberikan persaksian. Hei telinga, dan seterusnya. Tidak bisa. Mama kuntum tastatiruna, kalian semua tidak bisa menyembunyikan. Artinya akan diperlihatkan apa adanya, dan di situ akan terjadi pengadilan yang seadil-adilnya. Karena saksi-saksinya itu yang tidak bisa disuap. Saksinya itu saksi pasti, nyata. Di samping nanti ada persaksian malaikat dan bisa persaksian antar kita, saling menyaksikan juga, Pak. Antar kita, antara rekan-rekan selama hidup di dunia, saling menyaksikan. Kemudian wadhalikum dzannukum alladzi dzanantum. Memang itulah yang kalian perkirakan dahulu. Kalian memperkirakan, menyangka birabbikum ardakum, membinasakan Tuhan kalian kepada kalian, dan bahwa Tuhan itu tidak tahu kebanyakan terhadap apa yang kalian kerjakan. Bisa jadi itu memang kita sebetulnya mengerti, tahu bahwa apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan di dunia ini
Allah mengetahui. Tapi saat mengerjakan kan suka lupa kita juga. Apalagi kalau mau mengerjakan hal yang tidak baik, merasa bahwa Allah tidak ada. Bisa jadi karena ingatan, pendengaran, dan semuanya itu ditutupi oleh setan. Sehingga kita tidak sadar. Nah, bisa jadi begitu dahulunya. Nah, di sini disebutkan, kata Rasulullah, qala Allahu, Allah berfirman, ana ma'abdi inda dhanni. Aku ini beserta hambaku pada saat dia dalam persangkaan bi kepadaku. Wa ana mahu idza ada'ani, dan aku pun berserta hambaku itu pada saat seorang hamba itu memohon, berdoa kepadaku. Kemudian innama amalun nasi ala qadri dunubihim bi rabbihim. Ingatlah bahwa sungguhnya kadar amal manusia itu akan memperoleh hasil di hadapan Tuhannya sesuai dengan persangkaan terhadap Tuhannya. Amal mukminu, maka seorang yang beriman itu ahsanad donna akan memberikan persangkaan yang baik bi rabbih kepada Tuhannya, fa ahsana amala, maka akan membaikkan amalnya juga. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir wal munafik dan orang munafik, fa asaa, maka keduanya itu akan memburukkan ad-dhanna terhadap persangkaan billahi kepada Allah, fa asaa, maka akan keduanya memburukkan al-amal terhadap amalnya. Ini seperti dalam hadis lain disebutkan bahwa ana indal dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku ini adalah tergantung persangkaan hambaku. Yang dalam bahasa umum disebut sugesti. Kalau kita menyugestikan saya akan celaka, betul-betul celaka. Saya akan sial, betul-betul sial. Nah, karena tergantung kepada persangkaan kita kepada Allah. Wah, saya akan sial. Nah, itu sampai kepada Allah. Betul-betul dibuat sial oleh Allah. Karena seperti itu persangkaan di dalam hati. Maka karena itu harus berprasangka baik kepada Allah. Prasangka baik, maka Allah juga akan memberikan hasil yang baik. Ya, dalam bahasa kita sugesti lah, semua saya kira sudah pernah merasakan pada saat-saat tertentu kita memperkirakan akan begini itu betul-betul kejadian. Saat sedang nyetir, wah saya akan nyenggol motor nih, betul tersenggol karena pikiran kita akan diarahkan ke sana. Ya, sebetulnya dalam diri kita sendiri, karena tadi sudah menjudge, memutuskan terhadap diri kita bahwa kita itu akan begitu. Allah akan mengarahkannya juga. Itu sesuai dengan hadis. Nah, sedangkan di hadis yang lain disebutkan begini dari Imam Ahmad. La yamutunna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Fa inna qauman qad ardahum su'adhannihim billahi. Nah, mestinya seseorang di antara kalian itu tidaklah mati, gitu kan. Bahasanya begitu. Illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Kecuali pada saat kematiannya itu berprasangka baik kepada Allah. Jadi harus tetap dipelihara prasangka baik kepada Allah, bahkan pada saat kita mau sakaratul maut, berprasangka baiklah bahwa saya akan memperoleh rahmat Allah, akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, berprasangka baik, dan insya Allah akan kejadian pada saat kematian itu. Kita mampu mengucapkan la ilaha illallah karena kita berprasangka baik. Tapi kalau pada saat itu tidak berprasangka baik, ya tidak akan kejadian husnul khotimah. Artinya di sini bahwa berprasangka baik kepada Allah itu harus terus-terusan sepanjang hayat. Apapun yang kita dapatkan loh, tidak seperti yang kita inginkan. Itu ada tujuan lain barangkali Allah. Pasti ada hikmah. Ada hikmah-hikmah di balik kemalangan yang kita peroleh. Bahwa kita itu merasa memperoleh ujian, cobaan, sesuatu yang tidak baik, jangan menyebabkan kita berprasangka buruk kepada Allah. Bahwa keburukan dan kebaikan itu akan selalu Allah berikan, betul. Karena begitu pernyataan Allah kan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan memberikan bala kepada kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan, fitnah sebagai ujian. Tetapi menurut hadis di sini tetaplah dalam prasangka baik. Walaupun sekali lagi memang tidak mudah. Kita terus saja begitu, bergantung kepada
kualitas jiwa kita, kualitas keimanan. Terutama pada saat-saat kejadian yang sifatnya dadakan, kekagetan lah gitu. Begitu ada berita yang mengagetkan, kan reaksi orang macam-macam ya. Misalnya ada tiba-tiba ada berita yang mengagetkan kita, ada kematian terhadap orang yang dekat dengan kita. Nah, itu kan reaksi orang macam-macam. Di sini ada yang kalau di orang di sini mah amit-amit jabang bayi dan sebagainya gitu kan. Seperti itu. Atau ucapan-ucapan yang jauh dari dekat dengan Allah bahwa orang itu kan. Ucapan yang tidak enak kalau diucapkan di sini ya oleh kita. Nah, itu orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan Allah. Insya Allah bagi orang yang dekat dengan Allah, refleksnya juga akan terlatih dengan reaksi-reaksi yang mencerminkan kedekatan dengan Allah. Paling tidak ucapkan innalillah, ucapan yang paling pertama. Nah, kata-kata innalillah itu bagi kita barangkali belum merupakan ucapan refleks ya. Kita mengucapkan innalillah itu kalau kejadian itu sudah lama, udah masuk ke pikiran sadar kita baru ucap innalillah. Itu juga baik. Tapi bagi orang yang terbiasa itu secara refleks juga akan mengucapkan gitu. Itu titajong gitu. Nah, bukan si jadul gitu kan. Mengucapkan itu atau haram jadah bukan itu, tapi akan mengucapkan innalillah. Tapi kalau kita biasa mengucapkan haram jadah ya akan haram jadah yang terucap. Baru setelah itu sadar, oh harusnya innalillah. Ya nggak apa-apa diulangi. Supaya nanti innalillah itu jadi tertanam di bawah sadar. Sehingga kalau nanti tersandung sekali lagi yang terucap innalillah. Nah, itu cerminan berprasangka baik. Bahkan sampai menjelang sakaratul maut harusnya begitu. Yang diajarkan oleh agama di sini. Tapi sekali lagi ini butuh latihan. Tidak bisa ujung-ujung. Nah, di sini wadhalikum yang demikian itu adonnukum persangkaan kalian donantum birabbikum fasbahtum minal khosir. Maka kalian menjadi orang-orang yang merugi. Nah, memang tujuan agama Islam itu kan seperti diucapkan oleh Nabi, innama bu'istum liyutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus kepada kalian itu untuk menyempurnakan akhlak. Itu. Untuk memperhalus jiwa, untuk memperhalus ya perilaku kita. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun, berpuluh tahun barangkali untuk membina jiwa kita ini. Melalui ibadah-ibadah harian. Melalui sholat, melalui zakat, melalui puasa, melalui haji. Muaranya ke sana sebetulnya. Tapi jangan dipisah-pisahkan. Oh, kalau itu tujuannya yang penting kita baik pada orang, selesai, berarti tidak perlu sholat lagi. Nah, itu jangan begitu juga. Itu mah aliran lain lah, itu aliran eling gitu. Enggak, justru tetap lakukan ibadah-ibadah itu dalam rangka menghasilkan perilaku yang baik melalui sholat, ya ibadah-ibadah dalam Islam ujungnya ke sana. Tapi jangan diputar balik seperti kaum kebatinan, beda itu. Kemudian di ujung ayat terakhir, atau ini masih disebutkan di sini, sawaun, kata Allah, fa'yasbiru pannaru masallah. Kalaupun mereka bersabar, tetap neraka itu sebagai tempat tinggal mereka. Artinya kesabaran, ketahanan terhadap derita di akhirat nanti tidak berarti apa-apa. Tidak akan menyebabkan mereka dipindahkan ke surga. Tidak menyebabkan mereka diterima tobatnya. Tidak berarti kesabaran apapun. Berbeda dengan kesabaran yang kita lakukan, kita jalani selagi hidup di dunia ini. Sabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah, itu butuh sabar juga untuk melakukan puasa, untuk melakukan sholat, untuk melakukan kajian seperti ini butuh kesabaran kan. Nah, kesabaran itu akan bernilai di hadapan Allah. Akan dihargai oleh Allah. Tetapi kesabaran yang sama nanti di akhirat itu tidak ada nilai apa-apa. Karena memang dunia ini mazra'atul akhirat. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Sedangkan akhirat itu tempat menuai. Sehingga tidak bisa bertanam apapun lagi di akhirat. Di sini menurut Allah, pandar masma'allah. Neraka tetap sebagai tempat
tinggal mereka. Wa iyastatibu, dan kalaupun mereka itu minta dibelas kasihani, minta ya Allah, aduh, tidak ada belas kasihan di situ. Amahum minal mu'tabin, tidak akan. Allah tidak akan memberikan pengampunan terhadap mereka. Kecuali nanti bagi orang-orang yang punya modal iman. Punya modal iman, sebesar apapun dosanya, karena imannya itu yang menyebabkan dia akan diangkat dari neraka. Tapi kalau imannya nol, tidak ada selama di dunia, sebesar apapun permintaan permohonan kepada Allah untuk dibelas kasihani, Allah tidak akan menghiraukannya di sini. Karena ini pernyataan famahum minal mu'tabin sawaun alaihim as-sabaru am lam yasbiru hum finnar. Mereka tetap di neraka, mau sabar maupun tidak sabar tetap di neraka. La mahidal anha wala khurujallahum minha. Tidak bisa akan keluar. Itu orang-orang neraka yang tidak punya modal iman. Ya, kafir itu. Tidak berarti apapun. Itu permohonan-permohonan mereka. Wa yastatibu, di sini mereka minta dikembalikan ke dunia, tidak ada. Jadi tidak ada reinkarnasi dalam konsep Islam itu. Tetap sekali mati sudah selesai. Tidak akan hidup lagi. Karena sudah dinyatakan oleh Allah, kita itu akan mati 2 kali dan hidup 2 kali. Kita saat ini, di dunia ini kita sedang hidup kesekali. Hidup pertama, tetapi sudah mengalami kematian sekali. Jadi yang akan kita alami nanti, kematian kedua, ya nanti pada saat kita meninggal itu kematian kedua, sampai hari kiamat itu akan menunggu kehidupan kedua. Jadi kita sudah mengalami mati sekali dan sekarang hidup yang kesekali juga di dunia ini. Nah, hidup yang pertama inilah memiliki arti yang demikian menentukan untuk hidup berikutnya, untuk mati dan hidup berikutnya. Punya nilai sangat tinggi. Tapi kebanyakan manusia tidak menyadari. Itu yang jadi soal bagi kita kan. Nah, melalui baca Quran ini kita diingatkan, kita saling mengingatkan supaya apa yang kita lakukan saat ini itu bernilai, punya makna di hadapan Allah nanti, tidak sia-sia. Karena pada saat kehidupan kedua itu ya tempat menuai, tidak bisa kita beramal. Sabar saja tidak akan dihargai oleh Allah nanti. Sabar saat inilah yang akan dihargai. Sabar dari meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam melakukan ketaatan, itu bernilai saat ini. Waqayyadna lahum qurana'a, dan kami tetapkan bagi mereka itu qurana'a, teman-teman dekat, qarin. Nanti dalam istilah haji kan haji kiron, itu satu akar kata. Kiron itu artinya umroh dan haji dibarengkan. Artinya kiron itu artinya bareng. Qorin itu artinya yang membarengi, yang menemani. Jamaknya qurana'a. Sama seperti alim. Alim itu orang yang berpengetahuan. Jamaknya ulama. Satu bentuk kata, satu wazan kalau dalam ilmu sorof. Qurana'a, teman-teman dekat. Fazayyanu. Qorin itu menghiasi mereka, ya, memuji selagi dihidup di dunia ini, menyanjung-nyanjungkan terus di teman-teman dekatnya itu, teman-teman yang di meja makan biasanya di balik kecerakan itu saling mendukung kan. Qurana'a fazayyan lahum ma baina aydihim, sehingga dengan sanjungan pujian mereka itu mereka terlupakan bahwa ini sudah menyimpang dari jalan Allah. Kelakuan kalau zaman dahulu. Haqqa alaihimul qalu, dan telah menjadi ketetapan bagi mereka al-qalu, ucapan, keputusan Allah. Di di umat-umat terdahulu juga begitu. Memang seperti pernah sering saya sampaikan, manusia itu sejak awal sampai saat ini sama saja. Berpikirnya sudah punya kemampuan sama. Berpikir seperti sejak awal diciptakan. Nabi Adam juga sudah cerdas kan, waktu itu sudah bisa mengalahkan malaikat. Berarti anak turunan Nabi Adam juga sama kecerdasannya paling tidak dengan Nabi Adam. Nah, adapun nanti hasil karyanya itu beda dengan saat ini, ya karena itu hasil karya saat ini itu didasarkan pada hasil karya sebelumnya. Jadi tidak ujug-ujug sekarang juga manusia itu hebat dengan
hasil akal budi yang demikian mengagumkan. Kalau untuk manusia abad-abad yang lalu itu, nah ini apa yang kita dapatkan saat ini seperti punya laptop seperti ini, itu hasil penelitian umat-umat sebelumnya. Kita hanya melanjutkan saja. Ini nanti umat atau orang-orang di masa yang akan datang bisa lebih canggih lagi mungkin. Laptop itu tidak seperti ini. Kalau ini kan masih dipegang-pegang. Nanti tidak perlu pakai kabel-kabel ranting seperti ini kayak di rumah sakit ICU kan, banyak kabel. Tak perlu lagi kabel-kabel ini untuk power supply juga. Kalau sekarang kan sudah tanpa kabel itu dari internet ke sini. Nanti bisa jadi kalau sekarang juga sudah tanpa kabel ini mouse. Kalau ini masih pakai kabel ini, masih jadul. Dan barangkali tidak lebih canggih lagi nanti yang akan ditemukan oleh generasi berikutnya. Tetapi kita sebagai manusia ya tetap akan seperti ini aja manusia kan, karena udah dicetak oleh Allah sejak zaman ajali itu begitu struktur manusia itu punya kecerdasan dan punya keinginan untuk maju, untuk motekar gitu. Akan selalu begitu. Tetapi itu ada kesamaan di antara manusia itu kalau memperoleh kemajuan, memperoleh hasil karya yang membanggakan, kadang suka lupa diri. Itu pun yang terjadi di umat-umat yang terdahulu. Min qablihim minal jin wa insi, dari kelompok jin dan manusia. Jadi perilaku jin manusia itu sama kira-kira. Jin juga suka ada yang sombong, ya, seperti iblis itu kan, dan jin-jin yang lainnya itu, yang menggoda manusia. Wal insi dan juga manusia. Innahum kanu khosirin. Mereka semua yang melupakan itu akan dalam keadaan kerugian. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan begini, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin." Siapa orang yang menyia-nyiakan hidup jauh dari zikir kepada Ar-Rahman, kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia itu syaitan, makin dekat dengan syaitan. Sebagai qarin. Walaupun kita semua ini, seperti kata Nabi, semuanya juga ditemani dengan korin. Kita punya jin korin. Bahkan sahabat itu bertanya, engkau juga wahai Rasulullah ada korin? Betul. Rasulullah aja ditemani jin korin. Tetapi jin korin yang menemani Rasulullah tidak pernah menyuruh kecuali kepada kebaikan. Nah, bisa jadi jin korin yang di kita juga beragam. Ada jin korin yang nyuruhnya kepada keburukan, ada juga yang memberi seruhan atau mengilhami kebaikan. Bergantung kepada orang yang ditemaninya. Nah, di sini ayat ini menyatakan siapa orang yang hidup menjauh dari zikir kepada Allah, artinya perilaku dia itu memang tidak punya kecenderungan untuk zikir kepada Ar-Rahman, kepada Allah, maka akan Allah kokohkan korinnya itu makin mengilhami dia untuk makin jauh dari Allah. Jadi di sini perlu ada usaha kita juga. Wa innahum la yasudduna 'anis sabili wa yasabuna annahum muhtadun. Dan mereka itu orang-orang yang telah disesatkan oleh jin korin itu la yasuddunahum atau jin-jin korin itu akan menghalang-halangi mereka dari jalan as-sabil, jalan Allah. Wa yasabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwa mereka itu telah memperoleh hidayah. Nah, di kita juga kan sering begitu. Merasa kita sudah benar nih jalan kita, padahal itu jalan salah. Maka di sini perlu teori terowongan. Tunnel teori. Tunnel teori itu mengatakan begini. Orang yang di dalam terowongan itu merasa sudah baik-baik saja. Padahal orang yang melihat di luar terowongan melihat bahwa yang di dalam terowongan itu dalam bahaya. Tapi biasanya orang itu tidak menyadari dalam bahaya kalau melihat dirinya sendiri. Baru orang lain yang melihat bahwa engkau itu dalam bahaya. Nah, orang-orang yang tadi itu yang diingatkan itu mestinya sadar bahwa yang mengingatkan itu bukan bagian dari kita. Nah, bisa jadi itu terjadi teori terowongan. Orang yang di dalam terowongan itu sadar sedang dalam bahaya, tapi orang yang di luar mengetahui sedang dalam ancaman. Nah, maka perlu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan di antara kita. Hati-hati, ini jalan yang tidak baik yang sedang ditempuh karena bukan menuju keridhaan Allah, tetapi kemurkaan Allah.
Tapi orang yang di dalam terowongan itu belum tentu mau mendengar. Umumnya begitu. Wah, kami baik-baik saja. Padahal orang yang mengingatkan itu adalah sesungguhnya tahu dia sedang dalam bahaya. Karena biasanya orang yang di dalam itu seperti biasa tidak sadar akan kekurangan diri. Sama seperti kita ini juga kan, kita menilai diri kita itu udah baik-baik saja. Tapi orang lain bisa melihat bahwa ada yang tidak beres di kita. Maka karena itu perlu mengamalkan surat wal asri, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Silakan dengar nasihat dari pihak lain dengan berbagai macam cara. Sehingga dengan demikian kita itu memang tidak hanya searah saja begini, tapi harus dua arah itu kan. Harus mau mendengar dari pihak lain. Walaupun orang umumnya gitu, ingin hebat sendiri. Umumnya itu yang itu merasa paling benar sendiri dan seterusnya. Begitu ada yang mengingatkan, biasanya ada resistant to change, ada daya tolak umumnya. Itu hukum kelembaman itu. Umum berlaku di benda maupun di manusia itu. Kalau ada yang memberitahukan berubah itu nolak biasanya. Termasuk meja ini juga kalau digerek itu kan tidak langsung bergerak karena ada gesekan di sini. Itu kelembaman atau resistant to change. Kita pun begitu, kalau diingatkan itu nanti dulu siapa saya ini. Saya ini ustadz, masa diingatkan. Siapa bilang ustadz akan selalu benar? Saya juga salah itu ustadz itu. Termasuk saya juga menasihati diri sendiri. Nah, silakan ingatkan juga. Kita saling mengingatkan di antara kita. Tidak ada yang merasa terus benar. Akan ada saja. Karena manusia itu berpotensi seperti itu. Bisa salah, bisa benar. Dan bijaksanalah Allah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam hak. Di dalam kesabaran juga. Itu saya kira untuk penjelasan surat Fussilat untuk hari ini. Maka kalau mau ada diskusi, ya Pak. Mohon maaf ini kok salah pencet nih. Silakan. Jadi hilang itunya tafsir. Ya. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang tadi disampaikan.